Ya Habibi ya Muhammad. Sebelum acara kita mulai, kepada bapak-bapak jamaah yang masih di belakang, monggo dipersilakan untuk maju, nggih, karena yang di depan kelihatannya masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Kepada Tuan Guru Kiai Haji Usfia Rusdi yang ulun hormati, yang kita nantikan tausiahnya pada malam hari ini, kepada Bapak Dandim 1009 Tanah Laut beserta anggota TNI yang tergabung dalam TMMD Telaga Langsat yang alhamdulillah pada malam hari ini dapat berhadir, yang kami hormati, kepada para alim ulama, guru-guru agama yang dapat hadir pada malam hari ini, yang sangat kami hormati, Bapak Camat Takisung atau yang mewakili, yang kami hormati, kepada Bapak Kapolsek Takisung yang pada malam hari ini dapat berhadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati, Bapak Dan Ramil Takisung yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Telaga Langsat dan Kepala Desa se-Kecamatan Takisung yang kami hormati, Bapak Ketua BPD Telaga Langsat dan
BPD se-Kecamatan Takisung yang kami hormati, rekan-rekan grup Maulidul Habsyi Darul Ihsan Telaga Langsat yang ulun hormati, serta seluruh hadirin jamaah kaum muslimin muslimat dalam rangkaian acara istighosah bersih tiso Telaga Langsat pada malam hari ini yang ulun hormati. Alhamdulillah, mari bersama kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat, taufik, hidayahnya serta inayahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam thalabul ilmi dengan keadaan dan situasi yang sangat menggembirakan tanpa ada halangan satu apa jua pun. Salawat beserta salam mari selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya pada yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah istighosah rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan ulun menyampaikan atau membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan yang sangat bahagia ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua Gema Wahyu Ilahi. Kemudian acara yang ketiga sambutan. Berlanjut pada acara yang keempat yaitu tausiah dari Kiai Haji Usfia Rusdi yang kita tunggu-tunggu. Kemudian yang kelima doa dan penutup. Hadirin jamaah istighosah bersih tiso yang kami hormati, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan memberikan tambahan pengetahuan, tambahan ilmu setelah kita meninggalkan tempat ini. Ini yang sangat kami harapkan. Mari kita baca, kita buka acara kita pada malam hari ini dengan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-muhtaram syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian hadirin, acara kita pada malam hari ini telah kita buka. Untuk menginjak acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Yasin. Kepada saudara Muhammad Yasin, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang mulia dan Allah muliakan Ayahanda Kiai Haji Usfia Rusdi, yang saya hormati, yang saya ta'zimi para alim ulama, guru-guru agama yang dapat berhadir pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Dandim 1009 Tanah Laut, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasdim dan beserta rekan-rekan dari Kodim 1009 Tanah Laut, yang kebetulan juga di Telaga Langsat sedang ada kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa ke-117. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Takisung beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Takisung, yang saya hormati Kepala Desa se-Kecamatan Takisung, yang saya hormati Ketua BPD se-Kecamatan Takisung, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa ulun sebutkan. Tak lupa juga teman-teman dari rombongan Habsyi Darul Ihsan Desa Telaga Langsat yang alhamdulillah bisa membawakan pembacaan Maulid Habsyi pada malam hari ini. Pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Usfia Rusdi dari Ketapang Pelaihari, yaitu Khatimul Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut. Kepada beliau waktu dan tempat ulun haturkan. biniyatin salihah wa biniyatin qabul syai'un lillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini di hari kedua tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita sama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikut-pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahun baru, baik itu tahun baru Hijriyah ataupun tahun baru Masehi, itu adalah sebuah momen bagi kita untuk senantiasa dituntut untuk bersyukur dalam segala hal. Memang di dalam syariah Islam, kita umat Islam apabila ditemukan oleh Allah dengan satu Muharram, maka tentu kita akan ingat dengan perjuangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di tahun hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Nah, karena tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, maka penanggalan umat Islam, orang Islam itu dihitung dari 1 Muharram. Sedangkan Masehi itu dihitung dari perputaran matahari, dan Hijriyah itu dihitung dari perputaran bulan. Kedua-duanya makhluk Allah Ta'ala. Matahari ciptaan Allah, bulan pun ciptaan Allah. Namun ada perbedaan. Kalau perjalanan umur seseorang itu
di dalam kalendernya Hijriah itu berusia 63 tahun. Maka ada perbedaan dengan kalender Masehi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila diukur dari umur beliau 63 tahun, itu dalam kalender Hijriah hanya sekitar 61 tahunan kurang lebih. Jadi per 30 tahun itu ada perbedaan antara tahun Masehi dan tahun Hijriah selama 1 tahun kurang lebihnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun Hijriah kita sangat mengetahui dan kita dituntut untuk senantiasa menjadikan momen tahun baru ini dengan menjadikan diri kita menjadi lebih baik daripada tahun kemarin. Tadi Bapak Kepala Desa di dalam sambutannya itu mengajak lawan kita, walaupun beliau hanya membacakan sebuah cerita, tapi cerita ini tersebut mengandung sebuah pendidikan dan ajakan bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat Allah. Inti kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Maka orang syukur itu apabila dia mensyukuri Islamnya, maka dia senantiasa menggunakan waktunya untuk menuntut ilmu. Ini orang bersyukur dengan dia dijadikan sebagai seorang yang Islam. Bahkan mendiang Al-Arif Billah, abah guru kita sekumpul itu mengajarkan dengan bahasa yang sangat sederhana lawan kita. Ujar sidin bepander, nang anak-anakku sekalian, orang bersyukur dia dijadikan sebagai seorang nang Islam, dia disuruh untuk menuntut ilmu fikih, ilmu syariat. Ketika inya dijadikan oleh Allah menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka inya dituntut untuk menuntut ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Karena ketiga ilmu ini tidak boleh salah satunya diabaikan, apalagi ditinggalkan. Maka seseorang itu tidak akan bisa bersyukur kepada Allah tanpa dasar tiga ilmu ini. Maka orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibu bapak sekalian, dulu sebelum Ajazil ini dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dicap oleh Allah menjadi makhluknya yang kafir, dan namanya diganti oleh Tuhan menjadi iblis,
Ajazil ini selama 80.000 tahun menjadi seorang guru, dan bukan main-main, muridnya adalah para malaikat. Kada tergantikan kedudukannya, 80.000 tahun menjadi seorang guru malaikat. Dan selama 80.000 tahun pula Ajazil ini menjadi khatib tetap. Setiap khutbah pastilah Ajazil yang jadi khatib. 80.000 tahun. Tapi Ajazil tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingkar akan nikmat yang Allah berikan kepadanya, hingga dengan masa yang begitu lama dia dihidupkan oleh Allah hanya dengan satu perbuatan. Dia tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya timbullah di dirinya Ajazil sifat angkuh. Belum lagi sifat sombong, angkuh dulu. Sifat enggan untuk hormat kepada Nabi Adam yang baru dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita bersyukur. Karena apabila kita tidak bersyukur dengan apa yang diberi Allah kepada kita, yang Allah tetapkan kepada kita, tidak menutup kemungkinan kita pun dijadikan oleh Allah menjadi kelompok golongan pengikutnya iblis. Allah berfirman dalam Al-Quran, menyatakan tentang cerita Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikarenakan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu laduni, wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama sekalian makhluk, nama-nama sesuatu Allah ajarkan. Allah sendiri yang ajarkan kepada Nabi Adam. Lalu Allah perintah kepada para malaikat, ya malaikatis judu li Adama, hai malaikat-malaikatku, hormatlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat murid-muridnya Ajazil ini hormat kepada Adam. Karena apa? Bersyukur kepada Allah, dijadikan sebagai makhluk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan. Tetapi ada seseorang yang merasa dirinya lebih baik, lebih mulia daripada Nabi Adam. Inilah yang bernama Ajazil. Si Ajazil ini enggan, kada mau, congkak. Dia tidak syukur atas segala karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Selama 80.000 tahun dijadikan Allah sebagai hambanya yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Selama 80.000 tahun mengajak di dalam kebaikan. Ketika berkhutbah kada bersyukur kepada Allah, maka jadilah dia orang nang congkak, enggan, kada mau hormat lawan Adam. Aba wastakbara, karena dia enggan, karena dia congkak, maka lahirlah kesombongan di diri Ajazil.
Lalu Allah cap Ajajil, wa kana minal kafirin. Jadi orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah itu adalah disebut dengan kufur nikmat. Dan apabila orang ini senantiasa terus-menerus mengabaikan karunia Allah, nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya, tidak menutup kemungkinan akhir hidupnya Allah cabut keimanannya dan menjadilah dia orang yang kafir indallah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa berhusnuzan kepada siapapun itu ketika diawali oleh rasa rendah diri. Ujar guru Bahari Malajari dalam kajian ilmu tasawuf, ikam nangai, ikam nakai jasidin. Kada akan bisa berhusnuzan kepada siapapun apabila ikam tidak diberi sifat tawadhu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tawadhu itu orang yang merasa dirinya lebih buruk daripada orang lain. Kita tidak akan bisa berhusnuzan kepada orang lain kalau kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang. Contoh, kenapa terjadi ghibah? Kenapa terjadi kupat? Kenapa terjadi caci? Orang tuh kenapa bisa menggibah orang lain? Dikarenakan dia menganggap orang ini lebih buruk daripada dirinya. Inya kadang merasa inya tuh lebih buruk daripada orang lain. Andainya merasa dirinya lebih buruk daripada orang lain, inya kadang akan mengutarakan kejelekan orang lain. Kenapa? Karena inya sibuk melihat akan keburukan dirinya sendiri. Tidak akan bisa orang itu berhusnuzan kepada orang lain kalau dia menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Inilah akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lawan kita barata. Ayo di tahun baru ini, mari kita berhimmah di hati dengan sesungguh jiwa. Aku hendak menjalani tahun baru ini sampai nantinya untuk lebih baik di dalam kehidupan, baik dalam hati ataupun dalam perilaku. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kunci daripada itu semua, tidak ada jalan lain adalah mensyukuri iman dengan belajar ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Bapak Ibu, kalau kita itu menyibukkan diri kita belajar akan ilmu fikih, itu nantinya akan terbit di hati kita ujub. Kita merasa lebih alim daripada orang. Kita merasa lebih mengetahui akan hukum agama daripada si A, si B, si C. Itu ujub yang pertama. Maka ini tidak boleh timpang. Kalau ngaji ilmu fikih, ilmu syariat, mesti berbareng dengan ngaji ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Karena untuk meraih husnuzan tadi, meraih untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, kita dianjurkan, kita dituntut untuk mengetahui dulu akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak jahat yang ada di dalam batin kita. Maka akhlak hati itu ilmunya, fanpak pengetahuannya adalah kajian ilmu tersebut. Nah tetapi jangan sampai
ilmu syariat, ilmu fikih yang kita pelajari siang dan malam ini menutup akan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Makanya Nabi tidak langsung dihijrahkan dari Mekah ke Madinah. Itu belasan tahun Nabi di Mekah tidak ada mengajarkan tentang syariat. Yang ada Nabi mengajarkan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dasar ini pertama dahulu, agar seseorang itu bisa menjalankan syariat, menjalankan fikih dengan baik, dengan ikhlas, dengan syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, maka tidak ada jalan. Modalnya ini adalah ilmu tauhid. Ayo membenarkan bahwasanya untuk meraih syukur nang benar itu adalah ilmu tauhid. Begini, guru berkisah dengan bahasa Banjar aja lah, insya Allah guan pian paham karena guru rancak sudah ke sini. Nah, kena insya Allah guru berkisah mengenai Makkah juga, Makkah Madinah, itulah Arafah begitu itu guys. Nah, mudah-mudahan kita barataan nang hadir di sini nih barakat 1 Muharram ini adalah barakah bulan Muharram ini nang mulia ini nah, di antara 4 bulan nang dimuliakan Allah ini nah, kita barataan jangan dimatiakan sebelum disampaikan Allah jasad kita, awak kita untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke kubur Rasulullah, dapat melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum itu kita harus dulu menancapkan keimanan dan keyakinan kita sepenuh hati kepada Allah dengan hakul yakin. Di mapa supaya hakul yakin ini. Jadi haji itu terakhir yang Allah perintahkan kepada Nabi dan umat. Makanya disebut haji wada. Haji wada itu haji perpisahan. Setelah itu Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal wafat Nabi. 13 tahun Nabi di Makkatul Mukarramah itu hanya mengajarkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buru-buru mengenai sembahyang belum. Kisahnya nih, nang dididik Nabi lawan di kita itu adalah masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kita etikat orang ahlus sunnah wal jamaah, kita di oleh guru-guru kita, masyaikh kita itu belajar kajian ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ngaji ilmu sifat 20. Kalau yang lebih ringkas itu disusun oleh Al Habib Usman Batawi, sifat 20. Nah, kalau kitabnya nang tinggi di pesantren banyak, ada kitab As-Sanusi, nah dikarang oleh Imam As-Sanusi. Nah, ini adalah ajaran ilmu usuluddin, ilmu tauhid yang supaya berimbang. Amal kita itu bisa menjadi ikhlas. Amal kita itu bisa menjadi murni di sisi Allah. Sederhana guru contohkan, kita ini guru Madahakan Bahari melajari, setiap kita merasa melakukan ibadah itu dihukumkan ujub. Tadi ujub ini bisa naik kepada sombong. Ujubul mar'i, merasa megahnya seseorang itu dengan dirinya. Contoh, kita sembahyang, lalu kita merasa kita nang sembahyang, bukan kita merasa ini nikmat Allah. Ini penting. Bagaimana
kita bisa merasa nikmat Allah kalau kita kadang mengaji Allah punya sifat kudrat? Bagaimana kita merasa kita ini digerakkan oleh Allah kalau kita kadang ma'rifat Allah bersifat iradah? Ini kajian tauhid. Maka kenapa kita itu beribadah tidak bisa khusyuk, tidak merasa khudu', tidak merasa ingat kepada Allah ketika beribadah? Karena kita menganggap diri kita mampu menyembah Allah Ta'ala tanpa nikmat Allah. Maka yang paling penting dulu, kita disuruh merasakan diri kita ini diwujudkan Allah Ta'ala, diadakan oleh Zat nang maha wujud, yaitu Allah. Kalau kita kadang merasa kita ini diwujudkan Allah, bagaimana kita dapat merasakan sembahyang kita ini pun dijadikan, diwujudkan oleh Allah? Maka pentingnya kita mengenali sifat Allah, kenal zatnya, kenal sifatnya, kenal asma'nya, kenal af'alnya, perbuatannya. Kita orang awam, Bapak Ibu, cukup mengenali af'alnya saja. Berdiri kita, duduk kita, ini af'al Tuhan, ini perbuatan Tuhan. Tuhan yang memperbuatkan kita. Tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini yang tidak dijadikan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak digerakkan dan didiamkan Tuhan. Semuanya digerakkan dan didiamkan Tuhan. La ilaha illallah, la muharriku illallah. Kadada Tuhan nang menggerakkan hanya Allah. La ilaha illallah, la musakkinu illallah. Kadada nang mendiam makan hanya Allah. Garak diam dijadikan Allah. Ini namanya PL-nya Allah, perbuatan Allah. Maka amal kita itu akan bisa menjadi ikhlas apabila kita memandang bahwasanya amal kita itu nikmat Allah. Ini nang disyukuri. Sampai ke aktivitas dunia kita lainnya yang mubah. Misalnya kita berkebun, berjalan menuju kebun, berkendaraan ke kebun. Sampai di kebun kita mendudus sawit, sampai di kebun kita menurih gatah. Ini merasakan Tuhan yang memperbuatkan. Apalagi sudah sampai diberi Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat, Allah juga yang menciptakan. Maka laisa alaikum amal. Tidak ada bagi kalian itu punya amal. Kalau sudah merasakan Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai kita, maka timbul syukur dalam hidup kita. Kenapa? Semuanya Tuhan yang menolong, maka timbul syukur. Maka timbullah ikhlas dalam amal. Kenapa? Karena merasa tidak seorang yang mampu melakukan, tetapi Allah yang menjadikan. Kalau Allah yang menjadikan, berarti Allah yang menyatakan rahmatnya kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat ijad, nikmat diadakan, nikmat diwujudkan oleh Allah. Ini yang paling besar dulu, baru nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam itu setelah nikmat ijad diadakan dulu, baru diadakan Allah iman, diadakan Allah Islam. Maka orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, bila kita bersyukur dengan nikmat Allah, pasti Allah tambah. Maka orang yang diberi Allah senantiasa nikmat yang bertambah,
lihat hidup orang itu senantiasa senang, gembira, menerima apa yang Allah beri kepadanya, mensyukuri apa yang Allah jadikan kepadanya. Kenapa? Karena menyadari bahwasanya segala sesuatu itu pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatanku ini. Jadi tauhid dahulu yang paling penting kita kaji agar kita bisa bersyukur dengan baik dan benar. Syukur nang amal kita itu nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, kalau kita tadi mengaku punya amal, nanti di akhirat ada pertanggungjawaban. Siapa saja orangnya, nang tua kah, nang anum kah, nang muda kah, nang kiainya kah, nang tuan gurunya kah, nang orang awamnya kah, nang muridnya kah, bila merasa diisi amal perbuatan ditakuni kena di akhirat. Itu bila kita merasa punya amal perbuatan. Apabila kita merasa punya ibadah, kita misalnya merasa punya salat, ya Allah, mana salat saya, mana puasa saya, mana zakat saya, mana haji saya, mana amal-amal kebaikan saya, gotong royong saya, menolong orang saya, ini. Itu apabila kita merasa punya amal itu, tentu akan dipertanggungjawabkan. Maka kalau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Allah pasti tanya tentang syarat-syaratnya. Karena amal itu apabila dihisab dengan teliti oleh Allah, dipastikan ditolak sudah. Kenapa? Karena ada keujuban di diri kita. Makanya Nabi mengatakan, la yadkhulal jannah, tidak akan masuk surga orang itu man fil qalbihi, siapa yang ada di dalam hatinya dzarratan minal kibir, sejarah saja daripada sifat sombong. Jadi mengaku punya perbuatan itu pun adalah daripada menuju kesombongan. Nah, kalau sudah jadi orang sombong, akan dicap oleh Allah menjadi hambanya nang kufur. Maka bila kufur, kafir, tempatnya bukan di surga, tapi di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali kita mensyukuri nikmat Allah, yang mana kita merasa bahwasanya segala kebaikan yang kita lakukan, amal ibadah yang kita perbuat, ini adalah dari Allah. Allah yang menjadikan, Allah yang menolong. Kalau dibahasakan halus begini Ibu Bapak, kita kalau ngaji ilmu tauhid itu ada ngaji ilmu sifat. Allah punya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat. Lalu ada sifat 7 Tuhan, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini sifat Tuhan, 7 sifatnya. Allah gambarkan sifatnya ini, Allah mazharkan, Allah nyatakan sifatnya ini di diri manusia. Allah bersifat kudrat, Allah gambarkan, Allah ceritakan di diri kita ini. Yang kuasa itu aku ceritakan kuasaku di dirimu, kata Tuhan. Allah bersifat iradah, berkehendak, Allah nyatakan kehendak Tuhan itu di keinginanmu. Anda gak punya keinginan kita? Keinginan itu adanya di mana? Di dalam perasaan hati kita. Itu iradah Tuhan. Allah nyatakan, Allah nampakkan kehendakku. Ku nampakkan kehendakku, kata Tuhan, di dirimu. Apalagi? Ilmu, pengetahuan. Ilmu itu sifat Allah, sifat kita jahil. Makanya kalau ngaji ilmu tauhid dahulu,
apapun yang dilakukan itu tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mulia, tidak merasa mampu melakukan. Karena yang paling penting ketika kita mengucap la haula wala quwata illa billah, kita pandai mengucap tidak ada daya dan upaya kecuali daya dan upaya Allah. Tidak ada kekuatan, hanya kekuatan Allah. Kita membicarakan bisa, tapi mempraktekkan dalam kehidupan gak bisa. Kenapa? Mengakui punya kekuatan. Disinilah akhirnya kita itu tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita tidak kenal sifat kemuliaan Allah. Sifat 7 Tuhan ini Tuhan nampakkan. Makanya yang mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita nantinya di akhirat ini 7 anggota. Mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, kelamin kita. 7 ini nantinya yang bisa menyebabkan kita masuk neraka atau kita masuk surga. Allah nyatakan sifatnya di diri kita. Allah nyatakan sifatnya ilmu, pengetahuan. Mengetahui nggak kita? Mengetahui siapa yang memberitahu ini? Allah. Manusia asbabnya, guru perantaranya, wasilah namanya, istighosah wasilah, ini namanya. Tapi yang sebenarnya Tuhan yang mengetahukan akan kita, yang menahukan akan kita tutup. Jadi ilmu itu sifat Allah, jahil itu sifat kita. Kudrat itu sifat Allah, kuasa itu sifat Allah, lemah itu sifat kita. Berkeinginan itu sifat Allah, kita ini dipaksa oleh Tuhan. Bisa nggak sampean menentukan hidup pian sendiri? Berapa banyak keinginan kita yang tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu bertanda bahwasanya kita adalah makhluk yang dipaksa oleh Tuhan. Paksa dalam arti kita harus ikhlas dan ridha dengan apa yang dikehendaki Allah. Maka dalam hidup itu syukuri apa yang ada, jangan memikirkan yang kadada. Nangka dada itu jangan dipikirkan. Kenapa? Karena nang hari inilah hidup. Yang kemarin itu apa? Ngaranya? Masa lalu, besok angan-angan. Siapa ada yang menjamin esok dia akan hidup lagi? Siapa yang bisa menjamin? Aku hidup esok. Siapa yang berani? Satu orang pun tidak berani menyatakan aku besok hidup. Tetapi kadang-kadang kita melakukan perjanjian kepada orang lain dengan ucapan ayo ja pasti enggak. Nah ini mendahului pada tuh ini kesombongan. Insya Allah diajari oleh Tuhan. Insya Allah atas izin Allah. Insya Allah tuh ada insya Allah Arab, ada insya Allah Banjai. Bilanya orang Banjai, insya Allah aja ya tuh sudah tak. Unggut aja tuh sudah bisa parahin ini biar insya Allah aja. Bila nang insya Allah bapina nahap tuh ya insya Allah ya keyakin nah. Ayo antara kanan esok lah kesaruan kita insya Allah aja ya dah. Insya Allahnya pinala. Insya Allah Banjai teh. Amun insya Allah Arab, wah hakul ya, yakin. Karena dia nang kau menjamin esok kita tuh akan hidup. Selanjutnya Allah bersifat hayat. Ini sifat Allah. Sifat kita apa? Kalau lawanan hayat tuh hidup. Lawannya hidup, mati. Yang hidup Tuhan, yang mati kita. Jadi kalau kita merasa diri kita ini mati, maka tidak takut ya kan? Karena kita merasa hidup, lalu takutan ini masalahnya. Tuhan hidup, aku hidup, lalu takutan kita mati. Tapi kalau kita merasakan Tuhan aja yang hidup, aku mati. Dia sudah mati juga, apa Pak? Nah,
Lalu mati itu ada dua lah, ada mati yang disebut mati kubra, ada mati sugura. Ini kajian nih, ada bapak guru manuakan 1 Muharram, maanuakan mudah-mudahan kita hijrah dari asalnya mengakui segala amal perbuatan itu gawian kita, menjadi merasa bahwasanya ini nikmat Allah nang wajib aku syukuri. Kita disuruh dalam hidup ini mensyukuri nikmat Allah aja. Makanya orang nang sembahyang itu adalah orang nang bersyukur dengan nikmat Allah. Bilanya kada sembahyang, sugih kayak apa aja orangnya, sakti nang kayak apa aja orangnya, bungas nang kayak apa aja orangnya, berpangkat nang kayak apa aja orangnya. Bila kada sembahyang, kada syukur dengan nikmat Allah. Jadi orang bersyukur dengan nikmat Allah itu menggunakan tubuhnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu. Kan Allah berfirman tadi lawan si malaikat, termasuk iblis di situ juga, ajazil teh usjudu, hormat. Ini perintah syariat ngarannya, disuruh hormat. Jadi kita dalam hidup ini kalau menyambat diri kita syukur, tapi kadang menggunakan diri kita ini untuk beribadah, belum lagi disebut hamba yang syukur atas nikmat Allah. Kupur kita dengan nikmat. Ini kalau kita sudah merasa akan Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menghidupkan kita, Tuhan yang menahwakan kita, Tuhan yang menghendakkan kita, Tuhan yang mengawakan kita, kita bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan yang menguasakan. Lalu Allah bersifat basar, melihat. Allah bersifat sama, mendengar. Allah bersifat kalam, berkata. Ini sifat Tuhan, jangan diakui. Kalau kita mengakui, kita durhaka. Mulut silahkan berkata yang melihat saya. Makanya disambung lagi dengan kajian selanjutnya, sifat maknawiyah. Tadi sifat ma'ani 7, sifat maknawiyah ada yang disebut kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakal-limun. Bahkan di pesantren, nah, wadah guru, nah, itu anak SD Islam Nurul Muhibbin kada boleh masuk kelas kalau kadang membiasakan membaca Asmaul Husna dan sifat 20 ini. Jadi berdarau membaca, nah, Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allah kadirun, Allah bersifat kadir. Kadirun maknanya adalah nang berkuasa. Mulut kita silahkan mengatakan yang berkuasa saya, tapi di hati kita wajib mengakui kadirun, yang berkuasa itu Allah. Ketika kita berkeinginan, diwujudkan oleh Allah keinginan kita, silahkan nang terjadi ini keinginanku, aku hendak kayak ini bang, lalu kulah ini, aku hendak kayak ini bang, silahkan mulut kita mengucapkan itu. Karena ini syariat. Tetapi tauhid keyakinan di dalam hati nang baka hendak Allah, berarti nang menghendaki ini jadi ini Allah. Bukan kehendakku nang jadi, tapi Allah nang menghendaki. Ketika kita mengetahui nang alim itu siapa? Tadi kadirun, muridun, alimun. Banyak kita berpengetahuan, tapi meyakini di hati kita yang mengetahui itu adalah Allah. Aku ini ditahwakan aja.
Beda dengan mengetahui. Kadang mengaku di dalam hati ini aku yang mengetahui, tapi mengakui yang mengetahui adalah Allah, karena yang mengetahui ini sifat Allah. Sekarang nang keempatnya lagi, nah pengarannya Hayyun. Tadi hayat sifat Allah, hidup sifat Allah. Hayyun yang hidup, sifat Allah juga. Maka lawanan hayyun namanya mayyitun, mayit. Kalau Allah yang hidup, kita yang mayit. Kalau kita mengaku diri kita mayit, maka kita kenal dengan yang hidup. Maka jangan takutan dengan mati. Jadi mati itu lawanan hayat, mayit itu lawanan hayyun. Jadi nang hidup itu siapa? Nang hidup itu Allah, karena hayyun sifat Allah, mayyitun itu sifat kita. Kalau kita mengaku yang hidup, ayo tadua kada. Ini penting, sangat penting sebenarnya kajian ini. Nah, dan ini sangat penting ilmu. Ilmu ini sangat penting. Ini yang diajarkan Nabi selama puluhan tahun di Makkatul Mukarramah. Makanya keyakinan para sahabat itu tidak ada nangguang gail. Orang Mekah itu tidak ada sifat munafik. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, bermunculan orang-orang munafik. Kenapa? Mulutnya mengaku beriman, batinnya tidak beriman. Tapi kalau di Mekah, kami kada percaya, jadi orang kafir bujuran. Kada ada nang wagai, kami papercayaan. Kita percaya Muhammad, biar di dalam kita bisa meyakininya. Itu kalau di Mekah kada ada orang nang kayak itu. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan tauhid. Tapi kalau orang mengajarkan, senantiasa senang mengajarkan dengan syariah, tidak menutup kemungkinan di sana lahirlah orang-orang munafik. Maka untuk menghilangkan sifat kemunafikan ini, kita mesti belajar akan tauhid dan tasawuf. Tidak ada obat tambah kemunafikan kecuali dengan ngaji tasawuf dan tauhid. Kalau ngaji fikih, bisa jadi bisa bertambah kapasikan kemunafikan. Ini penting. Momen tahun baru Dina, kita hijrah dari yang selama ini kita mengaku aku nang beribadah, berhenti mengaku ya Allah, Engkau telah menjadikan kepada diriku beribadah kepadamu. Yang dulu kita mengaku aku yang sembahyang, sekarang kita mengaku ya Allah, sekarang Engkau yang menjadikan aku sembahyang. Berdiri Engkau menjadikan aku berdiri, ruku Engkau menjadikan aku ruku, sujud Engkau yang menjadikan aku sujud, duduk Engkau menjadikan aku duduk, berzikir Engkau yang menjadikan aku berzikir. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika sampean mengangkat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka tidak ada yang lain yang lebih besar daripada Allah. Hanya Allah. Makanya takbiratul ihram, hukumnya mengingat sesuatu selain pada Allah. Tapi kenyataannya di dalam perjalanan salat kita, semuanya banyak waktu di dalam salat tadi kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena keyakinan kita yang lemah. Kenapa keyakinan kita lemah? Tauhid kita tidak kita kuati. Tauhid kita kada benar. Kita menganggap punya kemampuan, kita menganggap punya ilmu, kita menganggap punya penglihat pendengar, padahal itu adalah milik Allah. Maka ini supaya lebih nyaman guru memberikan paham, ini kolong apa namanya? Ini kolong meja. Ya. Kolong meja ini tidak ada kalau tidak ada mejanya ini. Paham Ibu? Bapak, maka adanya kolong ini karena ada meja. Adanya kita ini karena adanya Allah. Maka ada kita ini disebut ada majazi, ada nisbi, dinisbahkan dengan adanya wujud Allah.
Maka jangan sekali-kali kita mengaku punya wujud hakiki. Ya Allah, terima kasih Engkau jadikan ulun sebagai malhar pian, ujar guru Bahari Malajari. Di sinilah kita akan mendapatkan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bersama Allah. Bersama pertolongannya, bersama iradahnya, bersama ilmunya, bersama hayatnya, bersama basarnya, bersama kalamnya. Semuanya yang 7 sifat Tuhan itu Tuhan gambarkan di diri kita. Jangan dibilang kita Tuhan, Bapak Ibu. Contoh saja, guru berikan contoh. Itu sekarang. Itu misalnya papan tulis. Ketika guru menggambar di situ, apakah guru sama dengan gambar? Gambaran guru. Gambar dengan yang menggambar sama kada? Kalau kita ini gambaran perbuatan Tuhan, maka Tuhan yang menggambar kita. Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah sebagai Tuhan kita yang menjadikan kita, yang mewujudkan kita, yang memperbuatkan kita, yang menghandakakan kita, yang melihatakan kita, yang mendengarkan kita, yang memandirakan kita, nang manggarak mandiam makan kita, nang menyugihakan kita, nang menyihatakan kita, nang menggeringakan kita, nang menghidupakan kita, bahkan nang mematiakan kita sidin juga. Ini sangat penting. Guru kada tahu kenapa malam ini anak bagesa mengenai ini nah. Karena ini menurut guru lah sangat penting untuk disampaikan agar di tahun baru lah, tahun Muharram ini, di bulan Muharram ini tahun 1445 Hijriah hidup kita ini, yang selama ini anggapan kita kayak ini, kita hijrah untuk senantiasa merasakan karunia Allah dalam kehidupan kita ini. Maka terciptalah hamba ibadiyah syakur, hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Maka bila kita pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu sekalian, karena mungkin sudah larut malam, lah sadang-sadang aja. Kalau di pengajian guru itu biasa sampai jam 1 malam lah pengajian. Nah, kenapa aja guru laos benar? Karena pengaji masalah tauhid, kajian ilmu tauhid tasawuf itu lebih merasap ke batin, itu sudah mulai naik malam, ya, mulai naik malam itu lebih merasap di dalam batin. Nah ini pun sebenarnya sudah naik malam itu sudah merasap di dalam batin, cuma mata kada kawa menyandang kerujutan. Padahal guru coba api-api sudah berpandir sidin, tapi tetap memang ada mengantuk kaulenya. Jadi sadang-sadang aja. Insya Allah lah, mudah Allah takdirkan kita bertamu pula di lain waktu. Janji abah guru tadi berkisah mengenai Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dan perjalanan selama di Makkatul Mukarramah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, guru ini hanya tahadus nikmat ya, bercerita ujar Tuhan, wa amma bi ni'mati rabbika bahad. Apabila itu nikmat Tuhan, kisahkan. Bila sampun ikam, jangan ikam kisahkan. Tapi bila merasa itu dariku, ujar Tuhan, kisahkan. Nah jadi guru berkisah. Nah, guru ini berumrah, berhaji, itu bukan dengan usaha dan ikhtiar seorang anak. Perlu Bapak Ibu senantiasa camkan baik-baik, ini adalah sebuah pengajaran pendidikan keyakinan di dalam hati kita. Orang yang dapat melakukan ibadah haji atau umrah itu bukan masalah duit. Sekali lagi, bukan masalah bukan urusan
Tapi orang yang dapat melakukan ibadah haji dan umrah itu atas panggilan Allah, atas kehendak Allah. Sampean lihat aja orang di Indonesia ini berapa banyak orang kaya, tapi tidak semua orang kaya yang Islam ini dipanggil oleh Allah untuk beribadah. Tidak semua orang yang mampu, ada yang mobil 4-5 buah tapi tidak ditakdirkan Allah untuk berumrah. Berarti orang yang ditakdirkan Allah berumrah ini apa? Memang orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi perjalanan haji dan umrah itu bukan perkara uang, itu perkara kalau Anda ingin dipanggil oleh Allah, sering-sering meminta kepada Allah untuk diundang, dipanggil oleh Allah. Guru cerita, ya, guru umrah haji itu bukan masalah duit. Guru kada punya duit, umrah kada berduit, haji kada berduit, kada bawa duit, kada bisa ongkos, terserah Tuhan aja menjalankan. Artinya apa? Guru berumrah, hamba Allah menjadi wasilah Tuhan untuk membawa guru ke Makkahul Mukarramah. Guru berhaji, hamba Allah menjadi wasilah guru untuk sampai beribadah haji. Bukan perkara duit. Kalau bicara duit, guru nol, kada bisa duit. Tapi hanya bisa meminta kepada Allah karena merasa diri ini fakir, karena merasa diri ini dhaif, merasa diri ini hina, bisanya berpipinta aja lawan Tuhan. Lalu berdoa. Napa doanya? Guru bahari melajari Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah ibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan kami dalam berziarah ke Makkah, ke Madinah. Berkat Nabi Muhammad. Kita kan bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, dalam hati aja menyambat. Saban tontong sembahyang. Bila tontong sembahyang, minta ya Allah mudahkan ulun ziarah Makkah wal Madinah. Guru ketemu orang di Makkahul Mukarramah, bebinian, Bu, pian dah berangkat haji ini mau uang sendiri, kada aja sidin. Ulun guru ay diberangkatakan orang. Kenapa pian? Anu guru ay, ulun ini menyambutakan anak orang lahir ke dunia. Bini orang ini beranak. Ulun lain bidan juga, cuma ulun menyambutakan anak sidin itu lahir. Himungnya orang ini, kenapa kau di sini aku tahu juga. Timbul pian tahun ini ulun berangkatkan haji. Hajinya haji plus 1/4 miliar biayanya. Kau nukar apan sahanyar. Jangan bicara masalah duit kalau ingin ibadah ke sana. Kalau pengen mendapat panggilan dari Allah, minta. Lawan siapa minta? Lawan Allah. Jangan minta lawan manusia. Manusia itu asbabnya aja, wasilahnya saja. Pemerintah itu wasilahnya saja. Kita bisa berangkat ke Makkahul Mukarramah. Ini supaya kita ini syukur dengan nikmat Allah jadikan kita ini hidup. Allah jadikan kita ini iman, Allah kita jadikan ini Islam. Syukurin ini nah. Minta terus lawan Tuhan, jangan baampihan. Ya Allah guru, amun gawian ulun ni mana di kampung bagana gawian mendudus sawit orang ngaplong caka sawit sorang. Bagi hasil gawian ulun apa nah menuri, gawian ulun bakabun. Kadang hasil, kadang bangkrut, kadang hasil. Rasanya untuk makan aja cukup kayak itu aja, untuk menyekolahkan anak aja bahan hutang, untuk hidup aja kadang-kadang kada berkecukupan, rasanya kada mungkin ulun itulah. Tetapi kalau Allah menghendaki insan yudabbir wallah yuqaddir, jangan pesimis dalam hati akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, mampu menjalankan siapa yang Allah kehendaki. Tugas kita hanya berdoa. Ini sedikit kisah guru lah kisah. Kenapa? Karena jangan menganggap kita ini berisi. Jadi guru seumuran mulai pertama diajari oleh guru tentang tauhid, nak disini jangan merasa ikan berisi. Berisi apakah? Berisi ilmu kah? Berisi harta kah? Berisi duit kah? Berisi kemampuan kah?
Nah, bisi kepintaran kah, bisi apakah, jangan merasaikan beisi. Ini adalah nikmat Allah. Itu aja. Karena kada merasa beisi tasarah sidin aja. Nah, alhamdulillah. Ini guru tahadus nikmat. Bukan bapadah guru. Wah ianya kada mengesahkan ini agar kita nih jua hati kita nih ringan untuk berdoa. Sebagaimana nang Allah jadikan lawan guru juga berdoa, minta aja lawan Tuhan saban hari. Perkara berangkat ke sana urusan Tuhan, bukan urusan kita. Paham? Mudah-mudahan barakat 1 Muharram pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya lawan kita barataan. Allah mengabulkan hajat kita barataan. Allah mengampuni dosa-dosa kita barataan. Nang bapak penyakit Allah angkat penyakitnya. Nang bahutang Allah lunaskan hutangnya. Yang belum punya anak semoga Allah berikan keturunan zuriat nang saleh dan salehah. Yang belum punya suami semoga Allah jadikan inya mendapat suami nang saleh. Yang belum punya istri semoga Allah jadikan dia mendapat istri nang salehah. Dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, baik hajat dunia, lebih-lebih lagi hajat akhirat. Mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi. Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ji'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah, minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun maaf lawan pian barataan zahir batin dunia akhirat. Usikum wa nafsi bi taqwallah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi tausiah dari beliau Tuan Guru Kiai Haji Usfi Rusdi. Banyak sekali yang dapat kita petik pelajaran. Mudah-mudahan harapan ulun, harapan kita bersama, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Hadirin jamaah istighosah rahimakumullah, untuk menutup acara kita pada malam hari ini ulun minta pembacaan doa penutup. Ulun minta kepada beliau Bapak Kepala Kantor KUA Kecamatan Takisung, kepada Bapak Khairul Anam, waktu saya aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rahmati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiqa wal hidayata wal istiqamata wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya